Selamat datang di YouTube channel Belajar Bersama Bu Dafni. Kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum melanjutkan pelajaran, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like video ini, dan di akhir pembelajaran, jika ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ayo ingat kembali kedudukan bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Makin ke kanan, bilangan nilainya semakin besar, dan makin ke kiri, nilainya semakin kecil. Inverse penjumlahan. Pahami pernyataan ini untuk dapat memahami arti dari suatu inverse sehingga kamu dapat menentukan inverse dari suatu bilangan. 7 ditambah negatif 7 sama dengan 0. Maka inverse dari 7 adalah negatif 7. Kedua, 113 ditambah negatif 113 sama dengan 0. Maka inverse dari 113 adalah negatif 113. Dan terakhir, negatif 28 ditambah 28 sama dengan 0. Maka inverse dari negatif 28 adalah 28. Sehingga dapat disimpulkan A ditambah negatif A sama dengan 0, inverse dari A adalah negatif A. Dengan demikian, inverse bisa dikatakan dengan lawan suatu bilangan. Jika bilangannya positif, maka lawannya atau inverse-nya adalah negatif. Dan jika bilangan negatif, maka inverse-nya adalah positif. Selanjutnya, berapakah inverse dari bilangan 476? Dan berapakah inverse dari bilangan negatif 2103? Selanjutnya, kita akan belajar aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terdapat 3 aturan. Yang pertama, kedua bilangan memiliki tanda sama. Maksudnya, jika kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka angka dijumlahkan dan tandanya mengikuti angkanya. Positif tambah positif, hasilnya tetap positif. Negatif tambah negatif, hasilnya tetap negatif. Perhatikan contoh. Pada soal A, 25 tambah 35. Kedua bilangan positif, maka hasilnya adalah positif 60. Pada soal B, negatif 25 tambah negatif 35. Kedua bilangan tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif 60. Pada soal C, negatif 25 kurang 35. Bentuk pengurangan ini dapat diubah menjadi bentuk penjumlahan, sehingga menjadi negatif 25 tambah negatif 35. Maka bentuk soalnya menjadi format soal B. Maka hasilnya menjadi negatif 60. Aturan kedua, jika penjumlahan dan pengurangan bilangan memiliki tanda yang berbeda. Jika kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan yang tandanya berbeda, maka cari selisihnya. Angka besar dikurang angka kecil, dan hasil akhir tandanya mengikuti tanda pada angka yang besar. Perhatikan contoh.
Pada contoh A, negatif 15 ditambah 45. Angka terbesar adalah 45, yang merupakan bilangan positif. Maka hasilnya adalah positif. Lalu kurangi 45 dengan 15, sehingga diperoleh positif 20. Berikutnya contoh B. 32 ditambah negatif 47. Angka terbesarnya adalah 47 yang bernilai negatif. Maka hasilnya adalah negatif 47 kurang 32 sama dengan negatif 15. Selanjutnya contoh C. 50 kurang 80. Angka kecil dikurang angka besar, maka hasilnya negatif 78 kurang 50 sama dengan negatif 28. Aturan ketiga yaitu jika tanda negatif berdekatan, ubah dulu menjadi negatif dalam kurung negatif, maka menjadi tanda positif. Dan penyelesaiannya dapat menggunakan cara 1 dan 2. Perhatikan contoh. Pada contoh A, negatif 15 kurang negatif 45. Karena tanda kurang berdekatan dengan negatif 45, maka dapat diubah menjadi 15 tambah 45 sama dengan 60. Berikutnya contoh B. Negatif 32 dikurang negatif 47. Karena tanda kurang bertemu dengan lambang negatif, maka soal berubah menjadi negatif 32 ditambah 47. Dan karena bilangan positif yang lebih besar, maka hasilnya menjadi positif 47 kurang 32, sama dengan 15. Selanjutnya contoh C. Negatif 50 kurang negatif 35. Karena tanda kurang bertemu dengan negatif 35, sehingga menjadi negatif 50 tambah 35 sama dengan, karena angka terbesarnya negatif, maka hasilnya negatif dalam kurung 50 kurang 35 sama dengan 15. Demikianlah penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Agar lebih memahami, ayo berlatih mengerjakan soal-soal latihan berikut ini.